nyata modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik Felisa Astari SPDGR CGP Angkatan 11 SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Astari SPDGR CGP Angkatan 11 SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dari tahapan pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Nora Pika Anggraini SPDGR, Mapel Matematika. Nora, waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya Bu, 3 hari yang lalu saya menyampaikan ke Ibu nanti kita akan ada supervisi ya Bu. Iya. Pagi ini kita akan berdiskusi tentang tahapan-tahapan kemudian tujuannya. Jadi ada 3 tahapan ini Bu di supervisi ini. Yang pertama ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi nanti kita bersama pengajar praktek. Nah, kemudian Ibu, apa harapan Ibu diskusi kita pagi ini Bu? Harapannya karena ini persiapan ya Bu, nanti ada masukan-masukan pembelajaran yang akan saya lakukan. Ini saya mau tahu nih Bu, kira-kira materi apa yang Ibu akan sampaikan ketika kita supervisi nanti? Karena sudah di akhir-akhir semester itu di bab terakhir Ibu ada pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan linier satu variabel ya Bu. Terkait dengan pertidaksamaan linier satu variabel, ini tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pelajarannya adalah agar siswa itu mampu memecahkan masalah dengan cara pertidaksamaan linier satu variabel. Kira-kira apa persiapan Ibu untuk tujuan pembelajarannya? Pertama harus ada medianya dulu ya Bu ya. Karena jam sekarang ini pembelajaran itu harus berpusat pada peserta didik, maka modul pembelajaran yang saya gunakan itu PBL Ibu, pembelajaran berbasis. Untuk ini Bu, luar biasa sekali. Tujuan pembelajaran ini area apa Bu yang akan dikembangkan? Area dari cara berpikir siswa dan keaktifan siswanya Ibu. Apakah siswa itu mampu mengelola masalah itu menjadi konsep atau materi seperti itu. Ya, jadi peningkatan pemahaman seperti ya Bu ya. Iya. Kemudian luar biasa sekali. Kira-kira tadi saat ada media, persiapan apa lagi yang nantinya Ibu akan supervisi ini? Pastinya selain media ada modul pembelajaran, kesiapan materi yang akan dibawakan, kemudian kesiapan siswanya. Ini siswanya sebelumnya sudah saya beritahu bahwa materi selanjutnya itu adalah pertidaksamaan. Jadi siswa bisa membaca terlebih dahulu. Alhamdulillah ya Bu, itu tadi persiapan Ibu. Lalu kalau boleh tahu strategi apa nih Bu yang akan Ibu lakukan dalam supervisi akan dilakukan? Di sini saya menggunakan strategi berdiferensiasi di mana modal pembelajarannya berbasis masalah Ibu atau PBL dengan menggunakan LKPD, PPT, dan X-Breaking biar peserta itu tidak bosan. Luar biasa sekali ya Bu, ada pembelajaran diferensiasi, kemudian ada problem listening, LKPD, RPP, dan video X-Breaking ya Bu. Jadi pembelajaran ini sangat sudah banyak persiapannya. Semoga saya tidak sabar nih Bu melihat bagaimana nanti Ibu melaksanakan observasi. Ya, kapan nih Bu kira-kira kita akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Insya Allah Rabu depan Ibu, karena minggu ini mau menyelesaikan persamaan dulu semua. Siap Bu ya. Jadi besok minggu depan hari Rabu kita akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat apa-apa yang Ibu sampaikan yang terjadi dalam kelas. Kemudian setelah ini kita akan melaksanakan, setelahnya observasi kita akan melaksanakan pasca observasi. Oke Bu, terima kasih. Kira-kira apa nih Bu hasil dari percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana cara mengajar, bagaimana model pembelajaran, dan strategi apa yang saya akan lakukan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.
ketidaksamaan? Ya, kenapa dikatakan sama tidak sama? Tanda-tanda apa, Nak? Variabel. Ada tanda sama. Kalau pertidaksamaan, tandanya apa? Besar kecil. Oke. Ibu punya 3 sama 2. Mana yang besar? 3. Mana yang besar? 5. Ibu punya 3 sama 2. Mana yang besar? 2. Jadi bukan besar, tapi namanya lebih dari. Sama apa nih? Kurang dari. Iya, kurang dari. Kalau dia ada tandanya seperti ini, apa artinya nih? Kurang dari sama dengan. Iya, kurang dari sama dengan, sama lebih dari sama dengan. Kayak misal ada X lebih dari sama dengan 2, maka angkanya dimulai dari angka berapa? 3. X lebih dari sama dengan 2, berarti X-nya dimulai dari angka berapa? 2. 3 atau 2? X lebih dari 2, mulai dari berapa? 3. 1, 2. Yang di atas mulai dari 3 atau 2? 2. Iya, karena ada sama dengannya. Kalau yang di bawah mulai dari berapa? 3. Karena tidak ada sama dengan. Paham? Ini contoh pertidaksamaan ya. Gimana cara bacanya yang pertama? X tambah 5 lebih besar dari 8. Lebih besar? Besar. Lebih dari sama dengan. Oke, kalau yang nomor 2? Y kurang 1 lebih dari 7. Lebih dari 7. Kalau yang bawahnya? A yang bawahnya? B kurang 4 dari sama dengan 9. Berapa? Kurang dari sama dengan 9. Kurang dari sama dengan 9. Kita akan mencoba belajar berkelompok. Oke, Ibu bagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Silakan mejanya 2 aja, balik ke belakang. Silakan dicoba. Iya, lebih dari berapa? 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 1 akan mempresentasikan lembar jawaban LKPD. Yang lain minggir. Pak Pedi memiliki sebuah box mengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Pedi adalah 60 kg. Dia akan mengangkut kotak barangnya setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Tentukan banyak kotak yang dapat diangkut Pak Pedi dalam sekali pengangkutan. Jawab, diketahui daya angkut kurang dari sama dengan 800. Berat Pak
Freddy sama dengan 60, berat kotak sama dengan 20. Cara penyelesaiannya 20x ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. 20x tambah 60 kurang 60 kurang dari sama dengan 800 kurang 60. 20x kurang dari sama dengan 740. 20x dibagi 20 kurang 7. Oke, yang lainnya. Ya, satu variabel. Ada yang bisa menyimpulkan kenapa dikatakan ketidaksamaan? Variabel 2 pertidaksamaan satu linier memiliki pangkat 1. 3 menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Oke, yang lainnya. Kurang 3, maka di kanan kurang 3. Sama jadi penyelesaiannya. Yang berbeda hanya tandanya. Hari ini oke, sekian pelajaran kita. Silakan disiapkan closing. Bersedia. Bagi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanti sebagai pengadil praktik. Di sini bersama Ibu Felisa sebagai CGP dan Ibu Nora sebagai rekan sejawatnya. Di sini saya akan melakukan sebuah pemantauan atau sebagai observer di coachingnya Ibu Felisa sebagai CGP dan Ibu Nora sebagai rekan sejawat. Kepada Ibu Felisa kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nora, Ibu Yanti, bagaimana ini kabarnya? Ya. Oke, baik Ibu Nora, dalam percakapan observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan perihal dengan observasi yang sudah kita lakukan ya Bu ya. Ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi dan sejauh mana observasi ini sudah berjalan dengan lancar. Oke, untuk pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik, terima kasih Ibu. Yang perasaan saya saat observasi gugup ya Bu ya, karena baru dilihat gitu kan, takut ada kekurangan di sana di sini, tapi alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan lancar. Jadi Ibu dari observasi tadi bisa Kak Ibu ceritakan kembali nih di dalam kelas, kemudian bagaimana langkah-langkah pembelajaran dan apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi? Oke, baiklah. Pertama saya melakukan pendahuluan, menyiapkan peserta didik, peserta didik bersedia dulu, menanyakan kabar dan lain-lainnya. Nah, di pendahuluan itu juga saya memancing materi yang akan kita bahas. Karena saya belajar tentang kesamaan linier satu variabel, maka saya memancingnya dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti membeli mangga, kotak dan sebagainya. Kemudian setelah itu baru masuk ke intinya, bagaimana sintang-sintang pembelajarannya. Nah, pada saat observasi saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau PBL, di mana peserta didik itu menyelesaikan satu masalah yang sudah saya berikan. Dan di sini saya hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi mereka bagaimana belajar berkelompok, bagaimana belajar mandiri dan sebagainya. Dan terakhir dipresentasikan hasil mereka, terus disimpulkan bersama-sama dan ditutup bersama. Biasa sekali ya Bu, alhamdulillah sudah tadi Ibu sudah katakan sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu berikan pertanyaan pemantik dulu di awal tentang masalah-masalah yang ada untuk pertidaksamaan linier satu variabel ya, kemudian ada pengelompokan dan lain-lain. Nah, baik Ibu, dari tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira yang area mana yang Ibu akan kembangkan dari
yang Ibu ceritakan tadi gitu. Jadi apakah area pembagian dari tadi kan ada metode PBL ya Bu ya. Nah mungkin dari PBL itu area mana yang akan Ibu kembangkan gitu? Mungkin karena bermasalah yang paling pentingnya itu di masalahnya Bu. Bagaimana siswa itu menemukan konsep apa yang harus digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Ya, oke. Jadi sejauh mana kira-kira menurut Ibu area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah berhasil? Menurut saya hampir 50% sudah berhasil Ibu, karena siswa sudah menemukan konsepnya, sudah mampu menyelesaikan masalah yang saya berikan. Tapi tidak dapat dipungkiri memang ada beberapa siswa yang belum paham, mungkin karena jam siang sudah tidak fokus lagi atau bagaimana seperti itu. Jadi kami sudah berjalan dengan baik, cuman ada beberapa kendala tadi ya Bu ya. Oke, dari kendala yang Ibu rasakan tadi gitu kan, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu bisa terjadi? Tadi yang karena mata pelajaran matematika jam siang, jam istirahat, mungkin sudah ngantuk atau sudah lelah di pagi hari, sehingga fokus siswa itu sudah mulai terpecah Ibu. Jadi dia tidak fokus lagi mungkin gitu. Jadi dari kendalanya ya ada beberapa mungkin karena jam siang, matematika pula gitu ya. Nah dari kendala-kendala tersebut Ibu kira-kira solusi yang tepat Ibu menurut Ibu untuk menangani masalah tersebut itu bagaimana? Sebenarnya kemarin sudah saya terapkan juga Ibu, tapi saya lupa menyampaikan, saya memberikan ice breaking. Oh ya. Jadi di selama melihat anak sudah mulai ngantuk, kita bisa dikasihkan ice breaking dulu biar anaknya bergerak, biar ada tidak bosan di dalam kelas seperti itu. Jadi tadi Ibu memberikan ice breaking di awal, dan juga tadi ada Ibu mengatakan metode PBL ya Bu ya untuk mendukung anak. Kemudian dari hal itu kira-kira ada lagi nggak Bu yang bakalan Ibu kasih nih untuk solusi yang lain gitu dari penanganan masalah itu? Mungkin saya ingin menerapkan media quizzes ya Bu. Jadi memancing anak tuh, oh ini kalau kita benar poinnya tinggi nih, karena kan di quizzes itu bisa terlihat langsung siapa yang paling tinggi, siapa yang ranking 1 dan sebagainya. Jadi tadi ada penambahan metode media pembelajaran ya Bu ya, media pembelajaran dengan quizzes supaya mungkin anak ini nggak bosan gitu ya. Oke, keren sekali, luar biasa Ibu. Kira-kira Bu, kapan nih Ibu mau merencanakan hal yang tadi yang Ibu sampaikan? Mungkin bisa dicoba di ulangan nanti Bu, sekitar seminggu lagi. Biasa Ibu, saya tidak sabar menunggu bagaimana pembelajaran yang Ibu akan kembangkan tadi, memakai ice breaking, terus ada metode PBL yang akan disempurnakan kembali, kemudian juga ada menggunakan quizzes ya Bu ya. Jadi mungkin itu akan ya harapan kita ya akan membuat pembelajaran anak lebih aktif lagi gitu, tidak membosankan di siang hari. Oke Ibu, terima kasih. Saya tidak sabar menunggu hal itu. Ya, saya yakin Ibu juga lebih tidak sabar ya melihat anak-anak berkembang dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu Mulyanti. Semoga hal ini bisa berdampak baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.